Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Safati dengan NIM akhir 12. Saya ingin mempresentasikan mengenai aksara Jawa. Apa itu aksara Jawa? Aksara Jawa adalah aksara turunan dari aksara Brahmi. Aksara Jawa ini sudah lama sekali dipakai di berbagai wilayah Nusantara seperti Pulau Jawa, Makassar, Melayu, Sunda, Bali, Sasak, dan digunakan untuk penulisan karya sastra yang berbahasa Jawa. Awal mula diadakannya aksara Jawa sudah ada semenjak pada abad 17 Masehi, yaitu di masa masih berdirinya Kerajaan Mataram Islam, dan pada saat itu juga sudah ditetapkan abjad Hanacaraka atau carakan yang sudah kita kenal sampai sekarang. Kemudian pada abad 19 Masehi, cetakan aksara Jawa baru dibuat. Sebenarnya aksara Jawa sendiri adalah gabungan antara aksara Kawi dan Abugida. Layaknya dengan aksara Hindi, pada bentuk yang original, tata cara penulisan aksara Jawa yaitu aksara Jawa Hanacaraka ditulis dengan cara menggantung atau terdapat garis pada bagian bawahnya. Kemudian seiringnya waktu dan juga adanya modifikasi, akhirnya pada era modern ini para pendidik mengajarkan aksara Jawa melalui penulisan aksara Hanacaraka di atas garis. Selanjutnya yaitu yang pertama ada aksara carakan. Aksara carakan adalah aksara paling dasar. Dilihat dari namanya saja carakan, berarti aksara ini dipakai untuk menuliskan kata-kata. Tiap dari aksara carakan ini mempunyai bentuk pasangannya. Adapun aksara pasangan dipakai untuk mematikan atau menghilangkan vokal aksara sebelumnya. Aksara Jawa terdiri dari 20 aksara, yaitu Hanacaraka yang terdiri dari Hanacaraka, Data Sawala pada Jayanya, Magabatanga. Yang kedua yaitu mengenai pasangan aksara Jawa. Pasangan adalah bentuk khusus dari aksara Jawa untuk mematikan atau menghilangkan vokal dari aksara sebelumnya. Aksara pasangan dipakai untuk menuliskan suku kata yang tidak terdapat vokal. Contoh penggunaan pasangan aksara Jawa yaitu mangan sega atau artinya makan nasi. Supaya tidak dibaca mangana sega, maka kita harus menghilangkan huruf na. Caranya adalah memberikan pasangan pada huruf se, dengan begitu akan dibaca mangan sega. Berikut di bawahnya adalah contoh dari pasangan aksara Jawa. Yang ketiga yaitu mengenai aksara suara. Aksara suara adalah aksara yang dipakai untuk menuliskan huruf-huruf vokal dari suatu kata serapan dari bahasa asing untuk mempertegas pelafalan. Aksara suara juga bisa dibilang aksara yang digunakan menuliskan suku kata yang tidak mempunyai huruf konsonal di awal. Di bawah adalah contoh huruf aksara suara dan contoh kalimatnya. Yang keempat yaitu mengenai sandangan aksara Jawa. Sandangan adalah huruf vokal tidak mandiri yang digunakan hanya berada di tengah kata. Dalam sandangan dibedakan berdasarkan cara bacanya. Di bawah merupakan huruf sandangan aksara Jawa. Huruf sandangan aksara Jawa itu ada wulu, suku, taling, taling tarung, pepet, layar, wikyan, cecak, pangkon, pada lingsa, pada lungsi, pada pangkat, cakrara, cakrakeret, cakrala, cakrawa, pengkal, pak cerek, ngalelet, pada adek-adek. Yang selanjutnya yaitu mengenai asal-usul aksara Jawa. Ada seorang kesatria hebat berasal dari tanah Jawa yang bernama Aji Saka. Aji Saka ini memiliki seorang abdi yang sangat loyal dan setia kepadanya bernama Dora dan Sembada. Suatu ketika Aji Saka melakukan perjalanan ke kerajaan Medang Kamulan yang pada saat itu diperintah oleh raja yang suka memakan daging manusia, yaitu Prabu Dewata Cengkar. Setiap hari Prabu Dewata Cengkar meminta para pelayan dan prajuritnya untuk selalu menghidangkan daging manusia sebagai makanan sehari-harinya. Hal tersebut tentunya meresahkan masyarakat dan meningkatkan keinginan Aji Saka untuk melawan raja tersebut, ditemani oleh kedua abdinya tersebut.
Sampailah Aji Saka di sebuah pinggir hutan yang sudah masuk daerah kekuasaan kerajaan Medang Kamulan. Sebelum benar-benar memasuki kerajaan, salah satu abdi yang bernama Sembada diperintahkan oleh Aji Saka supaya tetap tinggal di tempat dan menjaga keris pusaka miliknya. Berdasarkan pesan Aji Saka, supaya keris tersebut benar-benar dijaga dan tidak boleh satu pun diserahkan kecuali ke Aji Saka saja. Sedangkan abdi lainnya yaitu Dora diajak Aji Saka untuk berhadapan dengan Prabu Dewata Cengkar. Setelah bertemu dan berhadapan langsung dengan Prabu Dewata Cengkar, kemudian Aji Saka membuat kesepakatan dengannya. Aji Saka menerima dirinya dimakan oleh Prabu, tetapi dengan satu syarat terakhir, yaitu Prabu Dewata Cengkar berkenan memberikan tanah kekuasaannya seluas sorban atau ikat kepala yang dikenakannya. Akhirnya sang Prabu menerima permintaan itu. Kemudian Aji Saka memohon ke Prabu Dewata Cengkar untuk mengukur tanah permintaannya dengan cara memegang salah satu ujung sorban, dan sementara ujung sorbannya yang arah lainnya dipegang oleh Aji Saka sendiri. Mulailah Prabu Dewata Cengkar menarik sorban tersebut dan terbentang. Dewata Cengkar terus bergerak mundur membentangkannya. Mulai membuka sorban, menariknya agar terbentang. Dengan kesaktian yang dimiliki, sorban tersebut tak habis-habisnya terbuka. Terus terbentang, Prabu Dewata Cengkar pun terus berjalan untuk membentangkannya. Sampailah sang Prabu berada di tepi jurang batu karang, tepi laut yang dalam dan terjal. Dengan cekatan langsung Aji Saka menggoyangkan sorbannya tersebut dan akhirnya Prabu Dewata terlempar ke tengah lautan. Akhirnya matilah sang Prabu tersebut. Rakyat pun bersukacita dan menjadikan Aji Saka seorang raja. Beberapa lama menjadi raja, Aji Saka lupa akan kerisnya yang tertinggal dititipkan ke Sembada. Dan baru ingat, Aji Saka pun menyuruh Dora agar mengambil kembali keris pusakanya tersebut. Akhirnya berangkatlah Dora untuk mengambil keris dari tangan Sembada. Sampailah Dora di tempat Sembada. Untuk awalnya mereka saling berbincang satu sama lain menanyakan kondisi masing-masing. Baru kemudian perbincangan mengarah permintaan Dora untuk mengambil keris pusaka untuk diberikan ke Aji Saka. Sembada ingat akan pesan yang disampaikan oleh Aji Saka bahwasanya hanya Aji Saka saja yang boleh mengambilnya dan langsung menolak permintaan si Dora. Sedangkan si Dora juga harus mematuhi perintah tuannya agar mengambil keris tersebut. Mereka saling tidak mau mengalah satu sama lain dan menjaga amanahnya. Akhirnya mereka bertengkar dan bertempur mati-matian. Kekuatan dan kesaktian mereka sama-sama seimbang. Akhirnya mereka berdua tewas bersama-sama. Kabar kematian kedua abdinya santer sampai terdengar oleh Aji Saka. Aji Saka benar-benar menyesal akan kecerobohannya tersebut. Supaya bisa menghormati kedua abdinya tersebut, maka dibuatkanlah barisan huruf atau alfabet atau aksara seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Hana Caraka yang artinya ada dua orang utusan atau carakan, Data Sawala yang artinya saling bertempur mempertahankan amanah, Pada Jayanya yang artinya karena sama tingkat kesaktiannya, Maga Batanga yang artinya maka keduanya mati menjadi batang atau bangkai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.